warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Utami Wulandari, NIM B100191163, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai letter of credit dalam hukum perdagangan internasional. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum perdagangan internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bentuk-bentuk pembiayaan dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kredit berdokumen, kedua kredit komersial jangka pendek, menengah, dan panjang, ketiga bentuk-bentuk pembiayaan khusus terutama factoring internasional, kemudian forfaiting, kemudian leasing internasional, kemudian jaminan bank. Selanjutnya, pendahuluan. Lahirnya sistem kredit berdokumen yang dikenal dengan letter of credit. Pengadilan Inggris memandang letter of credit sebagai the lifeblood of international commerce. Peran tersebut adalah pertama, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, kedua, mengamankan dana yang disediakan oleh importir untuk membayar uang impor, ketiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Selanjutnya, batasan. UCV atau pasal-pasal UCV 500 memberi definisi letter of credit. Kredit adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit. Selanjutnya, kontrak penjualan sebagai dasar terbitnya letter of credit. Dasar terbitnya sebuah letter of credit adalah kontrak jual beli atau sales kontrak yang sudah disepakati bersama, kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi letter of credit. Para pihak yang terlibat dalam pembukaan transaksi letter of credit yaitu yang pertama buyer atau pembeli, kedua penerima, ketiga bank penerbit, keempat bank penerus. Di antara para pihak tersebut hubungan hukum yang timbul yaitu pertama nasabah dengan bank, dua bank penerbit dan penerima, tiga bank penerbit dan bank penerus, empat penerima dan bank penerus, lima bank penerbit dan bank pengkonfirmasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembukaan letter of credit. Pertama, aplikasi. Segera setelah penjual dan pembeli menandatangani kontrak penjualan, dalam kontrak tersebut memuat kesepakatan bahwa transaksi akan diselesaikan dengan letter of credit, maka pembeli akan meminta kepada banknya untuk membuka letter of credit. Kedua, pembukaan atau penerbitan letter of credit. Atas dasar pembukaan atau penerbitan aplikasi letter of credit yang telah disetujui, bank penerbit membuka dan menerbitkan letter of credit yang ditujukan kepada penerima, yang isinya sesuai benar dengan apa yang telah tercantum pada formulir aplikasi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang mengatur kredit berdokumen adalah pertama, ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional. Menurut Van Hout, prinsip-prinsip berikut adalah yang biasanya berlaku dalam praktik ini. A. Dalam hubungan nasabah dan bank penerbit, jika kesepakatan dan perjanjian kredit memuat klausul pilihan hukum, hukum yang dipilih para pihaklah yang akan berlaku terhadap kontrak. B. Dalam hal kaitannya dengan bank penerbit, bank penerus, hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih mereka. C. Jika tidak ada hukum yang dipilih oleh bank, hubungan antara bank penerbit dan bank penerus diatur oleh hukum di mana bank penerbit berada. Uniform, Custom and Practice. UU Civil 500 memuat ketentuan-ketentuan dan penjelasan tentang kredit dokumenter. UCP terdiri dari 49 pasal yang dikelompokkan dalam subbagian. Pertama, General Provision and Definition, 2. Form and Notification of Credit, 3. Liabilities and Responsibilities, 4. Dokumen, 5. Miscellaneous Provision, 6. Transferable Credit, dan terakhir Assignment of Proceeds. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai klasifikasi di dalam letter of credit. Jenis-jenis letter of credit yang pertama, reversible letter of credit, yaitu yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penerima. Pasal 8 UCV menyatakan a reversible credit may be amended or cancelled by the issuing bank at any moment at without prior notice to the beneficiary. Kemudian setelah reversible letter of credit ada irreversible. Irreversible letter of credit adalah letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi letter of credit, yaitu penerima dan bank penerbit.
Kemudian ada irreversible confirmed letter of credit, yaitu irreversible apabila letter of credit tersebut mendapatkan konfirmasi sebuah bank pengonfirmasi. Dalam hal ini, bank pengkonfirmasi turut menjamin kewajiban bank penerbit dengan memberikan konfirmasi atau janjinya untuk membayar letter of credit. Baiklah, selanjutnya ada SIC atau payment. Jenis SIC letter of credit adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan secara tunai segera setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan diajukan atau diserahkan. Kemudian ada accepted letter of credit. Jenis accepted letter of credit atau letter of credit berjangka adalah letter of credit yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu setelah vessel ditunjukkan atau setelah barang dikapalkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai bentuk khusus kredit berdokumen. A. Standby letter of credit. Jenis ini disebut pula sebagai guarantee letter of credit. Jenis ini cenderung digunakan di wilayah suatu negara di mana isu jaminan itu tidak dimungkinkan atau tidak dibolehkan. Letter of credit ini dimaksudkan untuk melindungi penerima jika pihak lainnya wan prestasi. B. Transferable letter of credit adalah jenis letter of credit yang dapat dialihkan dari penerima satu kepada satu atau lebih penerima lainnya. Kredit yang dialihkan dapat seluruh atau sebagiannya. Kemudian C. Back-to-back letter of credit adalah letter of credit yang dibuka oleh penerima satu dari sebuah letter of credit kepada penerima lainnya. Di dalam jenis ini, transaksi letter of credit melibatkan dua letter of credit, yaitu letter of credit induk dan letter of credit anak. Kemudian D. Revolving letter of credit adalah letter of credit yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa harus memasukkan permohonan penerbitan letter of credit baru atau memohon perubahan terhadap letter of credit. Selanjutnya, yang terakhir adalah red clause letter of credit, yaitu jenis letter of credit yang dibayar di muka setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.